Ya, kemudian ayat yang kedua, contohnya ayat yang kedua, surat Fatir. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Fatir ayat yang ketiga. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Apakah ada pencipta? Menciptakan itu kata ahlu sunnah gini, bedanya penciptaan sama kasbun. Menciptakan itu dari sesuatu yang enggak ada terus jadi ada. Sesuatu yang enggak ada jadi ada, itu namanya menciptakan. Itu hanya milik Allah. Kalau kasbun itu yang dimaksud kasbun, ya manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan, beri istita'ah. Allah beri kemampuan manusia untuk memilih baik dan buruk, mewujudkan baik dan buruk dengan kemampuannya itu. Dia milih baik atau buruk. Yang menciptakan kemampuan manusia untuk milih baik dan buruk siapa? Allah. Makanya baik atau buruk juga ciptaan Allah, tapi manusia yang milih. Itu bedanya kasbun. Nah, jadi jangan salahi konsepnya, jangan disalahpahami. Yang menciptakan semuanya Allah. Ini hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Enggak ada. Surat Ghafir ayat 62. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Itulah Allah Tuhan kalian yang menciptakan semua hal, segala sesuatu. Lagi-lagi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Baik. Kemudian secara tekstual Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan serta perilaku kalian. Lah terus kalimat al-kasbu, manusia punya kasab ikhtiar, pilihan. Makanya kita disuruh apa itu tawakal, ikhtiar, iya apa enggak? Suruh kerja. Artinya kita disuruh milih untuk kerja, jangan diem. Ikhtiar, bergerak, ikhtiar, pilihan, milih untuk baik. Dari mana konsep kasab itu? Ya kita temukan banyak dalam ayat Al-Quran. Allah itu untuk perilaku manusia enggak nyebut khalq, enggak menyebut penciptaan, tapi kasaba yaksibu, berbuat. Allah yang menciptakan, tapi yang berbuat maksiat siapa? Manusia. Allah yang menciptakan kebaikan, yang berbuat baik siapa? Manusia. Nah contohnya dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu orang-orang sudah berlalu, umat-umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka dapat balasan atas perilaku mereka, perbuatan mereka. Kasaba yaksibu, kasab itu perilaku, bukan menciptakan. Yang menciptakan mah Allah. Ya. Yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah dari perkara-perkara baik yang kalian kasabkan, yang kalian usahakan. Ya, kasab itu usaha, perilaku, perbuatan yang kalian dapatkan dari usaha. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari yang kami tumbuhkan. Coba ketika urusan menumbuhkan padi, gandum, kurma, anggur, Allah tidak menisbatkan penumbuhan ini pada manusia, tapi wa mimma akhrajna, kami yang numbuhin.
Manusia cuma ngapain? Nanam benih, iya kan ya? Nanam benih, sudah gede, ditanam lagi. Kalau yang pohon-pohonan, ya padi dipindahin ke tempatnya. Yang numbuhin Allah. Tapi yang nanam mudeng ya, beda kan ya? Yang menciptakan tumbuh, jadi berbunga, berbuah, panen Allah. Tapi yang langsung pekerjanya itu siapa? Nah, itu disebut sebagai kasab. Nah, disitulah ada pahala, ada dosa. Konsep kasab. Nah, kemudian Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah pada hari di mana kalian dikembalikan pada Allah pada hari tersebut, yaitu hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan berdasarkan perilakunya, kasabat. Perilaku. Bukan summa tuwaffa kullu nafsin ma khalaqat, enggak, tapi kasabat. Paham ya? Kasab, perilaku, pilihan manusia. Yang sering kita baca Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan laha wa 'alaiha. Ya mana? Bukan laha ma khalaqat wa 'alaiha makhtalaqat. Enggak kan? Enggak. Laha ma kasabat. Tiap jiwa, tiap individu akan mendapatkan balasan perilaku masing-masing. Perilaku, bukan penciptaannya, karena manusia nggak bisa nyiptain. Bisa nyiptain apa kita? Enggak bisa. Semuanya diciptakan oleh Allah. Loh, ini bisa nyiptain apa? Cangkir, bisa nyiptain tutup cangkir, bisa nyiptain tisu. Bahan tisunya apa? Pok kayu. Yang buat kayunya, yang nyiptain manusianya Allah. Ya kan? Yang buat kita menciptakan ilmu kita siapa? Allah. Ya berarti ciptaan siapa? Loh, ciptaannya Allah. Kita yang melakukan perilaku itu disebut sebagai al-kasbu. Nah, dari sini ahlu sunnah wal jamaah akhirnya memiliki konsep Allah yang menciptakan, tapi manusia punya perilaku kasab. Perilaku manusia, jika perilakunya adalah perilaku berdasarkan pilihan, maka disitulah ada pahala, ada dosa. Mudeng? Ya, makanya kita tidak boleh sama anak kecil kalau marah, ya udah marah sekali sudah, setelahnya kudu selesai udah. Kenapa? Anak kecil otaknya belum ada taklif. Kalau ada orang gila, orang gendeng, kita yang menghindar. Lah ya Anda, Anda orang gila, kita jotosin, yang dosa siapa? Yang jotos. Orang gila jotos sampean enggak dosa. Jadi kalau Pak Ngadimin habis jotos Pak Teguh, pura-pura gila aja Pak Ngadimin. biar enggak dibalas sama Pak Teguh. Ya, wallahu a'lam. Mudeng ya. Nah, jadi pilihan, milih apa sampean, itu yang dicatat oleh malaikat. Dalam kondisi yang tidak bisa pilihan, ya enggak. Orang terpaksa coba. Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu mengampuni, tajawaz, enggak dicatat untuk umatku. Al-khata', nggak ngerti kalau ini dosa, ngelakuin dosa atau enggak? Ya enggak. Orang nggak ngerti ini syirik, ini kufur, ini tauhid, ini lawan tauhid, nggak ngerti dia dosa atau enggak? Enggak. Kafir atau enggak? Enggak.
Orang disebut kafir kalau sudah didakwai, iya, didakwai agama Islam dengan benar, dengan baik, udah ngerti Islam, tapi kok tidak mau menerima, baru disebut kufur, menutup hatinya dari Islam. Belum didakwai, ya belum ngerti. Al-khata' wan nisyan, lupa. Orang lupa, dosa atau enggak? Enggak lupa, enggak dosa. Lagi puasa lupa makan minum, batal atau enggak? Enggak. Lagi sholat lupa ngomong, batal atau enggak? Ya enggak batal, namanya lupa. Dan dipaksa. Orang nggak pengen nyeraiin istrinya, dipaksa suruh nyeraiin. Tercerai nggak istrinya? Enggak tercerai, karena pahala dosa dihukumi sah atau tidak, berlaku atau tidak perilaku ucapan kita, kasab kita, jika berpatokan dengan pilihan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.